Shalom Yeremia Generation, welcome to JCAKR Online Service. I want all of you, you'll never change. Love won't let me. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, tapi ada beberapa hal yang harus ditaati ya. Yang pertama, boleh nggak kita sama-sama jangan buka HP kita dulu ya. Jangan main game, jangan bales chat, jangan scroll sosial media kita dulu ya. Nasi goreng nasi uduk enak ya pagi-pagi. Yang kedua, makannya habis ibadah online aja ya guys. Yang ketiga, Posisi yang pewe juga penting loh guys saat beribadah. tapi jangan sambil tiduran ya. Oh iya, yang terakhir, jangan kabur ya di tengah ibadah. Selamat beribadah. 1, 2, 3. Shalom JCAKR. Kurang semangat. Shalom JCAKR. Yang bersuka cita bersorak. Haleluya. Lebih lagi sorakan. Kita bersama-sama puji sembah Tuhan. Amin. Amin. Bersama-sama katakan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari JCAKR katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kami mau merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkan kami larut dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari JCKR naikkan sembah-Mu. Kerolabation, daralabo-ralabo. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhi
Mari JCAKR rasakan hadirat Tuhan di rumahmu, di tempatmu duduk, di tempatmu berdiri. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari undang hadirat Tuhan hadir atas rumah-rumah. Mari undang hadirat Tuhan hadir atas rumahmu. Mari bangun mesbah Tuhan. Kami undang Kau hadir ya Tuhan. Kami undang Kau hadir ya Tuhan. Bapa, lihat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Lihat setiap hati anak JCAKR ya Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, naikkan sembahmu. Ya Rabbi, kami hampiri tahta suci-Mu Tuhan. Kami hampiri tahta suci-Mu Tuhan. Ya Rabbi, kami mau sujud menyembah-Mu hari ini Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu hari ini Tuhan. Kami tanggalkan segala beban kami Tuhan. Ya Rabbi, mari sembah Tuhan. Mari naikkan mesbah-Mu. Ya Rabbi, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan ya Bapa. Ya Rabbi, biar namamu, biar namamu. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Mari angkat tanganmu. Kudus bawa hatimu buat Tuhan. Ya Rabbi, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat Tuhan. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Mari jadi anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Ya Rabbi, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu. Serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari angkat tanganmu, bawa hatimu, nyatakan kebesaran-Nya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Angkat tanganmu, katakan, Jesus, you be lifted higher. Oh, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Oh, say, haleluya, berikan kemuliaan buat Raja segala Raja. Haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Bentuk setiap hati kami Tuhan. Bentuk setiap hati kami Tuhan buat dengar firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, siap buat dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oh rabashandakarabalabarabasyandakarabalabara. Mari yuk kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yuk. Tuhan terima kasih, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Satu lagi kesempatan kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Tuhan, sungguh kami mau berkata, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, biarlah tempat di mana kami beribadah, mengadakan ibadah online ini, boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana setiap kami pribadi lepas pribadi boleh gampang masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu, curahkanlah pengurapan kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Bangkitkan kembali roh-Mu yang ada dalam setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pembina, para pemimpin, urapi semua adik-adik. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. JC, apa kabarnya? Kakak percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Dengar, jangan bosan ya. Tetap beribadah walaupun secara online. Katakan amin ya. Tetap cari Tuhan, tetap baca Alkitab ya, tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Jadi kalau ibadah jangan tidur-tiduran ya. Ibadah tetap, kalau dulu kita sungguh-sungguh ibadah di gereja, sekarang online pun tetap sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kakak percaya, kita semua percaya Tuhan Yesus segera datang ya. Biar apapun kondisinya ya. Jadi kebayang gak pas lagi kita gak sungguh-sungguh terus tiba-tiba Tuhan datang, wah rugi banget ya. Biar kapanpun Tuhan Yesus datang, Tuhan mendapati kita sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan sedang melayani sesama. Katakan amin. Nah mari yuk sama-sama yuk kita buka Alkitab kita. Matius 5 ayat yang ke-13. Matius 5 ayat yang ke-13. Garam dunia dan terang dunia. Nah mari perhatikan garam. Garam adalah sesuatu yang murah. Ya, garam, semahal-mahalnya garam, semua orang pasti bisa beli garam. Ya, nah garam adalah sesuatu yang murah, tetapi sangat penting. Katakan amin. Ya, kebayang kalau tidak ada garam, maka semua makanan akan menjadi hambar. Nah, lalu mari lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 Tuhan bilang begini, kamu adalah garam dunia. So, AKR tangkap ini baik-baik. Garam adalah sesuatu yang penting, walaupun murah, walaupun bisa didapatkan di mana-mana, ya, tetapi garam itu memberi rasa. Lalu di ayat yang ke-13 ini Tuhan bilang begini, kamu adalah garam dunia. So, tangkap ini baik-baik. Kamu semua akan memberi rasa. Katakan amin. Dengar, walaupun kamu masih SMP, walaupun kamu SMA, walaupun kamu kuliah, walaupun kamu masih muda. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan bilang begini, kamu adalah garam dunia, berarti kamu akan memberi rasa.
Katakan amin. Ya, kamu akan memberi rasa. Walaupun mungkin banyak, Kak, saya belum kerja. Kak, keluarga saya biasa-biasa aja. Kak, ranking saya biasa-biasa aja. Kak, status ekonomi kita biasa-biasa aja. Dengar, garam adalah hal yang murah dan ada di mana-mana. Tetapi tanpa garam, rabasyana. Dengar, tanpa garam semua akan menjadi tawar. Nah, kakak mau kasih tahu gini, keluargamu, hubungan orang tuamu yang mungkin tawar, keadaan ekonomi keluargamu yang mungkin tawar. Jadi dibilang kaya ya enggak, dibilang miskin ya enggak juga, tawar. Ya biasa, ya sedang-sedang aja. Dengar baik-baik. Tuhan bilang begini, kamu adalah garam. Rabasya. Apa itu garam juga? Nah, mari perhatikan, garam itu saking murahnya, penting, tetapi memang seringkali nggak dipandang. Ya, ketika kita makan sebuah gorengan yang enak banget gitu ya, maka kita akan bilang gini, wah ini gorengannya enak banget. Betul? Nggak akan ada orang yang bilang begini, wah gila ini garam enak banget, pegang gorengan. Nggak akan masuk. JC, ketika engkau tidak dihargai, ketika pelayananmu tidak dipandang sebelah mata, ketika apa yang kamu lakukan, mungkin kamu udah berjuang, ya betul, kamu nggak ranking, ya mungkin kamu, ataupun mungkin kamu ranking, tapi malah orang tuamu bilang gini, ya bagus ranking, ya kalau nggak ranking nggak usah sekolah gitu ya. Seringkali engkau merasa tidak dihargai. Nah dengar, sampai hari ini, yuk inget-inget yuk, berapa banyak makanan yang kita udah makan, semua makanan pasti ada bumbunya, yaitu garam. Tetapi sampai hari ini pun memang kita nggak pernah ngomongin, betul ya, wah ini garamnya bagus loh, untung ada garam. Nah tapi kalau percaya selesai dengar khotbah ini, mungkin paradigma kita berubah gitu ya. Ketika kita makan, wah ini pasti ada garam. Ya kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini, kamu adalah garam. Katakan amin. Yuk sekali lagi kakak mau bilang begini, walaupun tidak dihargai, mungkin papa mama gak pernah hargai kamu. Walaupun mungkin teman gereja, pemimpin, mungkin banyak orang tidak menghargai engkau. Dengar, tetapi engkau adalah penting di mata Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, kamu adalah garam dunia. Lalu firman Tuhan bilang begini, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan lagi? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. AKR, mari tangkap ini baik-baik. Coba cari di Google, cari di ensiklopedia, sampai hari ini kakak tidak menemukan bagaimana ada cara untuk mengasinkan garam. Enggak ada. Yang ada ikan yang diasinin, yang ada sayuran yang diasinin. Tetapi tidak akan ada orang yang mengasinkan garam. Nah, inilah firman Tuhan. Jika garam itu menjadi tawar, rabasyara. Tetap lakukan perbuatan yang baik. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Walaupun mungkin tempat kuliah yang kamu inginin, kamu belum dapat. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Walaupun mungkin doamu belum dijawab. Ya, jangan menjadi tawar, jangan menjadi kecewa. Ya, ketika masa pandemi ini banyak kabar yang kakak dapat, banyak kabar. Ada pengerja yang mundur, ada pemimpin yang mulai meletakkan jabatannya juga. No, pada masa-masa seperti ini, mari dengar, ada juga yang udah bilang gini, Kak kayaknya gak guna deh baca Alkitab lagi. Saya udah baca Alkitab, saya udah pelayanan, saya udah sungguh-sungguh. Toh kenyataannya papa mama tetap hubungannya gak baik. Toh tetap keadaan ekonomi kami tetap tidak berubah. No, dengar, jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, tetapi Tuhan bilang begini, kamu adalah garam. Di ayat yang berikutnya 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, mari lihat lagi. Terang adalah sesuatu yang ada di mana-mana, sama seperti garam gitu ya. Ketika kita menjelang sore ya, di Jakarta dan di Jabodetabek, maka kita semua akan tahu lampu-lampu di jalanan akan mulai nyala ya. Terang itu, tanpa terang, maka apa yang terjadi? Tanpa terang kita nggak bisa beraktivitas. Kalau nggak ada terang berarti kita kembali kepada manusia zaman purba. Ketika manusia zaman purba, apa yang mereka lakukan? Ketika hari mulai malam, mereka cari goa, tempat persembunyian.
Kenapa? Takut dengan binatang-binatang buas yang mulai kedengaran dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tanpa terang, maka apa yang terjadi? Ketakutan akan muncul. Tetapi Tuhan bilang begini, kamu adalah terang dunia. Yuk mari kombinasikan dua ayat ini. Pertama, Tuhan bilang begini, kamu adalah garam, ya, JC, kamu akan memberi rasa. Katakan amin. Anak-anak muda, kamu akan memberi rasa. Kamu akan merubah kehidupan keluarga kamu. Oh, rabasyadakarabah. Kakak selalu berdoa. Dengar baik-baik, tetap beriman. Semua akan kuliah. Semua pasti dapat kerjaan yang terbaik. Dan dengar baik-baik, engkau yang akan menghidupi keluargamu. Engkau yang akan bisa merubah kondisi, keadaan, ekonomi papa mamamu. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah bilang engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu sebabnya kamu akan menjadi garam, memberi rasa. Lalu yang kedua, kamu adalah terang dunia. Terang. Nah, berarti engkau akan menghalau banyak ketakutan. Tanpa terang kita takut. Kita akan takut. Ya, tapi begitu ada terang, kita bisa berjalan. Ya, kebayang nggak? Bawa mobil di tol tengah malam, lampunya mati. Maka apa yang terjadi? Hal yang paling rumlah, kita akan minggir, kita akan berhenti dulu. Gak berani jalan, resiko banget. Lobang gak kelihatan, bisa tabrakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, mari dengar ketika Tuhan bilang gini, kamu adalah terang dunia. Oh, rabasyadaka, dengar, engkau akan menjadi way out. Ya, keluargamu tidak akan takut lagi. Kebayang, mungkin saat ini kamu belum pernah dengar. Kamu belum pernah dengar papa bilang begini, nak, papa bangga lu sama kamu. Mungkin kamu belum pernah dengar. Mungkin yang terdengar adalah begini, anak bawa sial kamu. Ada kamu yang ada keadaan begini. Wah, dan perkataan sia-sia lainnya yang keluar. Tapi mari dengar, lihat firman Tuhan. Lihat firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Lalu Tuhan bilang begini, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Teman-teman pernah gak ngalamin begini? Waktu engkau buat dosa, minta maaf. Waktu engkau buat sesuatu yang salah, ketahuan. Kok kayaknya gampang banget ketahuan. Gini. Yang lain nyontek, gak ketahuan. Giliran kamu yang nyontek, ketahuan. Ya, terus ini amit-amit ya, ini contoh. Yang lain korupsi, yang lain nyolong, gak ketahuan. Giliran kamu gak gede-gede banget gitu ya. Kayaknya cuman, ketahuan. Ya, kenapa kok kayak begini? Kayaknya yang lain buat dosa, yang lain buat salah, aman-aman aja. Tapi giliran kamu, giliran kita, dikit aja ketahuan. Oh, rabasya. Pernah ada ngalamin begitu punya sosial media gitu ya? Ngefollow ada account yang seksi-seksi atau yang ganteng banget ya. Cuman follow. Yang lain mah normal follow. Yang ini begitu follow, ketahuan. Kakak pembina langsung, kamu nge-follow account ini, emang kamu kenal? Waduh, kayaknya begini, udah pucat, bingung. Aduh, gue mau ngomong apa gitu ya. Nah dengar, bagi engkau yang sering ngalamin seperti itu, jangan ngomel. Katakan amin. Kalau kamu mau buat salah, terus kakak pembina kamu bisa lihat, ketahuan, kemudian negor kamu, jangan marah. Tapi harus bersyukur. Katakan amin. Wah ini aneh banget, gimana dong kak? Gimana mau bersyukur? Orang malu kok, orang ketahuan. Dengar, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dengar, karena Tuhan sayang pada kamu. Itu sebabnya buat salah dikit ketahuan. Buat salah dikit ketahuan. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki engkau supaya engkau bisa sempurna seperti Bapamu di sorga. Katakan amin. Dengar, begitu ngambek, begitu kesel sama orang gitu ya. Yang lain mah biasa ada tuh si tukang ngambek. Begitu kamu bete dikit, langsung ini, lu lagi berantem ya sama dia ya. Waduh, kayaknya begini, kok gak bisa ya? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Katakan amin. Dengar, justru kau harus bersyukur. Kalau Tuhan selalu taruh kakak-kakak yang negor kamu. Jangan sampai ketika mereka bosan negor kamu. Berarti begini, kamu itu udah gak bisa berubah. Justru mulai hari ini, anak-anak AKR bersyukur kalau ada yang masih negor. Berarti mereka sayang sama kamu. Katakan amin. Nah, lalu dengan begini, ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak meletakkan pelita
dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang yang dalam rumah ini. Mari lihat ayat ini. Ini dahsyat banget, ini dahsyat banget. Orang tidak ada yang menyalakan pelita. Orang gak ada yang nyalain lilin, lalu ditaruh di bawah meja, di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Sekarang saya mau tanya, lihat ayat ini. Kalau ditaruh di atas kaki Dian, berarti naik atau turun? Naik. Kalau ditaruh di atas kaki Dian, berarti kelihatan atau tersembunyi? Kelihatan. Dengar, berarti genaplah firman Tuhan yang berkata begini, kamu akan naik dan bukan turun. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kenapa? Karena kamu adalah terang dunia. Konsekuensinya apa? Buat salah, ketahuan. Buat salah, gampang ketahuan. Bukan karena kamu kurang pinter bikin dosa, bukan karena kamu kurang pinter nyembunyiin kesalahan, tetapi karena Tuhan sayang padamu. Katakan amin. Ya, begitu kesel dikit, tiba-tiba langsung gini, kamu lagi marah ya sama saya ya? Waduh, langsung ketahuan gitu ya. Ya, terus biarlah, yuk mulai hari ini. Biarlah kita kalah, tapi firman Tuhan yang menang. Katakan amin. Jangan sampai kamu menang, tapi firman Tuhan yang kalah. Ketika kedaginganmu menang, ketika pornografi menang, ketika benci menang, dan firman Tuhan yang kalah. Tapi mari dengar, ketika kamu harus mengampuni, kamu kalah. Tapi firman Tuhan menang. Katakan amin. Yuk, AKR sudah terlalu sering di masa yang lalu. 2019 kita nyakitin hati Tuhan. Kita dukain hati Tuhan. Ya, sombong sama rendah hati, kita lebih banyak sombong. Ya, lebih banyak untuk kepentingan, tapi biarlah 2020 a new dimension. Engkau masuk ke dalam dimensi yang baru. Engkau lebih sabar, engkau lebih rohani, engkau lebih kudus. Katakan amin. Nah, mari dengar dikatakan ditaruh di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah. Kebayang kalau mati lampu nih. AKR tangkap ini baik-baik. Ketika mati lampu, semua orang akan berhenti bekerja, semua orang akan berhenti beraktivitas, lalu tiba-tiba kamu pegang cahaya, kamu pegang lilin, kamu pegang obor. Maka apa yang terjadi? Semua orang akan datang kepadamu. AKR tangkap ini. Oh Rabasya. Tuhan tidak pernah ciptakan kalian untuk jadi pengangguran. Tuhan tidak pernah ciptain kalian untuk putus sekolah. Tuhan yang baik tidak ciptakan kalian untuk gagal, minta maaf, untuk jadi orang miskin, untuk jadi orang kalah. Tetapi Tuhan ciptakan engkau menjadi kepala. Lihat ini baik-baik. Sehingga menerangi semua orang dalam rumah. Berarti banyak orang bergantung kepadamu. Oh rabasyadakaraba. Ketika engkau pegang terang, maka enggak usah kamu panggil, otomatis orang-orang akan berkumpul kepadamu. Lihat ini baik-baik. Jangan lihat kondisi sekarang. Oh, kondisi sekarang, maaf, IQ-nya pas-pasan. Kondisi sekarang rankingnya pas-pasan. Maaf, kondisi sekarang, aduh ini kalau cerita sedih ya, habis diputus pacar kak. Oh, jelek banget. Apalah arti hidup? No, jangan dangdutan. Dengar, lihat ini baik-baik. Tuhan akan menjadikan kau terang dan terangmu akan menerangi semua orang. Katakan amin. Sungguh, kamu kebayang gak di masa depan nanti? Ya, kakak berdoa masa depan itu besok pun masa depan. Masa depan itu gak bicara tentang 10 tahun, no. Dengar, hari esok pun itu masa depan. Kebayang gak tiba-tiba gurumu kamu minta nasihat sama kamu? Oh Raba, dosen kamu minta nasihat sama kamu. Kebayang gak tiba-tiba orang tuamu, papamu yang begitu keras, tiba-tiba dia bisa duduk bersama kamu. Dek, kok coba kasih tahu papa harus ngapain. Katakan amin. Kenapa? Karena terangmu akan menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. So, jangan menjadi tawar. Katakan amin. Jangan menjadi tawar, jangan mundur dari kerohanianmu, jangan mundur dari pelayananmu, jangan mundur dari mengikuti Tuhan. Jangan menjadi tawar, lalu terangmu akan bercahaya. Katakan amin. Tapi memang balik lagi, sama kayak garam. Makan gorengan enak, nggak ada yang bilang gini, garamnya enak, nggak ada. So ketika lilin dinyalakan, semua orang bisa beraktivitas. Semua orang bisa bikin PR, bikin tugas, betul ya? Bisa makan lagi. Tetapi setelah terang itu bercahaya, maka apa yang terjadi dengan lilin itu? Lilin itu habis. Dan apakah orang akan bilang begini, thank you ya lilin,
Ya, lampu yang dinyalakan, maka apa yang terjadi? Wattnya ketika umur wattnya nyampe, dia akan mati. Ya, so inilah kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan adalah bicara tentang begini, bukan untuk engkau. Tangkap baik-baik. Sering engkau minta begini, Tuhan, saya lagi sedih, hibur saya dong. Tuhan, saya lagi bokek, berkati saya dong. Tuhan, saya sedang sakit, sembuhkan saya dong. Tuhan, saya sedang mentok, bukakan jalan dong. No, tapi Tuhan mau bilang gini, kamu yang akan buka jalan bagi orang. Kamu bukan cuma dihibur, tapi kamu akan menghibur banyak orang. Kamu bukan cuma dikuatin, tapi kamu akan nguatin banyak orang. Katakan amin. Itulah goal Tuhan. Goal Tuhan adalah, AKR, tangkap ini baik-baik. Hidupmu bukan untuk engkau, tetapi hidupmu akan berguna bagi banyak orang. Katakan amin. Oh, rabasyadaka. Masih ingat ketika peristiwa 5 roti dan 2 ikan, murid-murid bilang begini, guru ini terlalu banyak, suruh pulang. Tapi Tuhan bilang begini, kamu yang harus kasih mereka makan. Pertanyaannya dari 12 murid Yesus, siapa yang punya pabrik roti? Nggak ada. Dari 12 murid Yesus, siapa yang punya pabrik pengalengan ikan? Nggak ada. 12-12-nya orang sederhana. Tetapi Tuhan bilang begini, kamu yang harus memberi mereka makan. Katakan amin. Oh, rabasyadakara. AKR, kakak cuma bilang begini, gini. Kalau orang punya uang banyak, dia bisa memberi, itu normal. Katakan amin. Tetapi kalau pas-pasan, kehidupanmu sebenarnya pas-pasan, tetapi engkau menabur, dengar, itulah pengikut Kristus. Mari lihat ayat yang ke-16 yuk, ayat yang ke-16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. AKR, dengar, jangan cuma berbuat baik sama teman gereja. Jangan cuma berbuat baik sama keluarga. Berbuatlah baik dengan teman-teman sekolah, teman-teman kampusmu. Berbuatlah baik dengan keluarga besarmu. Berbuatlah baik dengan tetanggamu. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Katakan amin. Oh rabasya, kakak berdoa yuk dalam nama Yesus. AKR yang sekolah, kamu pasti kuliah. Dalam nama Yesus, kamu pasti kuliah. Belajar sungguh-sungguh, kejar nilai. Kuliah itu gak mahal. Kuliah itu mahal bagi yang malas. Maafkan kakak. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, kamu belajar sungguh-sungguh, dengar, kamu pasti akan masuk negeri. Kalau nggak masuk negeri, masuk swasta pun dapat beasiswa. Katakan amin. Lalu dengar, semua yang engkau sudah kuliah, jangan takut. Masa pandemi ini pun di dalam nama Yesus, kamu pasti dapat pekerjaan yang terbaik. Kamu pasti dapat pekerjaan terbaik. Dengar, kamu akan bisa tetap memberi kepada orang tuamu. Katakan amin. So, tolong buang jauh-jauh mimpi masa lalu. Wah, kerja punya uang bagus, pakai handphone bermerek. Come on. Wah, kerja punya uang yang banyak, beli sepatu bermerek, beli jam tangan. Come on. No. Itu yang dicari-cari orang dunia. Tetapi kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Nah, mari yuk lihat 2 ayat yang terakhir yuk. 2 Petrus 2 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 2 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir. Setuju? Kita sudah di akhir zaman ya, dengan COVID-19 ya, dengan macam-macam lah ya, dengan chip, so on. Dengar, biarlah kapanpun Tuhan datang, kita semua masuk surga. Katakan amin. Mari kakak mau ulangin, tekanin gini. Pastikan dirimu masuk surga. Amin. Kalau kamu pasti masuk surga, maka apa yang terjadi? Satu orang percaya, seisi rumah akan diselamatkan. Berarti papa, mama, koko, cici, dedek pasti akan diselamatkan. Amin. Tapi kalau setan berhasil mencuri kamu, mata kamu mulai tertarik dengan pornografi, tubuh kamu bukan lagi menjadi bait Allah, mulai menjadi sarang penyamun. Apa juga boleh, apa juga halal. Rokok, vape, minuman, apa juga masuk. Gak apa-apalah. Dosa sama Tuhan juga tinggal minta ampun, beres. Kalau semuanya kamu lakukan seperti itu,
maka tubuhmu sudah dicuri. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kamu tidak masuk sorga, maka dengar, bukan cuma kamu, satu orang percaya, sisi rumah diselamatkan. Oh Raba, biarlah dalam nama Yesus, AKR, JC, Youth, semuanya, kalianlah yang akan menjadi juru selamat bagi keluarga kalian. Ya, bagi Kungkung, bagi Popo, bagi Ama, bagi banyak orang. Oh Raba Syadaka. Pada masa-masa akhir, zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsu. Dan kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak zaman bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Hati-hati. Alah, gak usah jauh-jauh, gak usah ngomong kedatangan Tuhan. Sampai hari ini aja ada yang masih berpendapat COVID-19 itu tidak ada. Itu mah cuman propaganda. Gak usah ngomong kedatangan Tuhan. Yang ini aja kadang kita bisa sepele. No. Jangan terganggu dengan pengejek-pengejek itu. Tetap percaya. Dengar, kakak cuma percaya COVID-19 Tuhan izinkan untuk apa? Cuman satu. Oke, semua lagi berharap ya vaksinnya akan ketemu. Ya tinggal kita nanti bingung nih. Vaksin yang ketemu versi pengakuan siapa? Kalau dulu di masa lalu semua kita berkaca pada label dari WHO. Tapi kita tahu saat ini WHO dengan Amerika lagi nggak akur. Ya, so nanti siapa yang ngeluarin, siapa yang ngakuin akan bingung. Udahlah, COVID-19 Tuhan izinkan. Cuman satu, supaya kita semua ingat. Rumah kita bukan di Jakarta Barat. Katakan amin. Tapi rumah kita itu ada di sorga. Amin. Kakak ingetin lagi AKR. Masalahnya di sorga nggak ada wifi. Lu nggak bisa main game online lo. Nggak betah lu ntar di sorga lo. Ya, di sorga nggak ada K-pop. Nggak ada MTV. Wah, musik gue yang mana nih? Lu cari. Kenapa saat ini ada RTS? Kenapa? Kenapa sih? Aduh, ini gereja ya. Ini nggak boleh. Apa-apa nggak boleh. Oh, mari kakak tahu. Gereja ini punya penugasan mempersiapkan umat yang layak. Goal kita bukan cuma di bumi. Goal kita semua di sorga. Katakan amin. Di sorga itu cuma ada pujian dan penyembahan. Nah, lo bosan kan lo? Ya, bosan kan? Nah, ntar kalau di sorga bosan, lo kebayang nggak? Lo mau pindah kemana? So sekarang kita latihan. Amin. Menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Bangun, baca Alkitab. Doa, pujian, penyembahan. Kita latihan dulu. Ketika engkau lakukan 4 hal tadi. Doa, pujian, penyembahan, dan firman. Apa yang terjadi? Tubuhmu menjadi bait Allah. Ketika tubuhmu menjadi bait Allah, percaya, Roh Allah ada di dalammu. Kalau Roh Allah ada di dalammu, dengar, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang engkau perbuat berhasil. Kenapa berhasil? Bukan karena IQ-mu, bukan karena warisan yang kamu punya, tetapi karena Tuhan ada di dalammu. Katakan amin. Ya, nah mari dengar baik-baik. Di manakah janji tentang kedatangan? Sebab dari sejak zaman bapak leluhur, dari dulu dibilang Tuhan udah mau datang, Tuhan udah mau datang. Tapi kakak percaya, udahlah ya. Zaman dulu belum ada COVID-19. Sekarang udah ada. Berarti tandanya apa? Tuhan semakin dekat. Amin. Yuk ayat yang terakhir, Yudas 1 ayat 18. Yudas 1 ayat 18 sampai yang ke-19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Nah ini lagi. Ini yang lagi dengar firman, kakak berharap tidak ada yang mengejek. Katakan amin. Si Kak Angga dari dulu ngomongnya begitu melulu. Jangan. Amin. Biarlah pas AKR kemarin kita bisa ngumpul sama-sama di gereja. Kita pernah retret sama-sama. Betul ya? Kita pernah equipping sama-sama. Biarlah nanti di sorga kita juga sama-sama. Katakan amin. Lalu dikatakan begini. Pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu dan kefasikan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. AKR, andalkan Roh Kudus. Amin. Andalkan Roh Kudus. Ya, kita butuh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak bisa tinggal
di sarang penyamun. Roh Kudus tinggal di bait Allah. Dan jangan lupa, bait Allah itu adalah tubuh kita. 1 Korintus 3 ayat 16. So, ketika Roh Kudus ada, jangan takut. Walaupun kau biasa, engkau akan jadi garam. Engkau akan memberi rasa. Walaupun engkau biasa-biasa saja, engkau akan jadi terang. Engkau akan menolong banyak orang. Katakan amin. Mari yuk pejamkan matamu yuk. Pejamkan matamu yuk. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. I love you. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Mari angkat kedua tanganmu, doa bahasa roh yuk, doa bahasa roh. Oh rabasyada karabala bala 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 bala. Ayo doa, doa. Pertama, oh rabasyada karabala bala bala bala. Dengar, kalau engkau nangis bukan karena engkau cengeng. Kalau engkau merasakan dari tadi ada suara Roh Kudus yang berbicara di dalam hatimu. Kalau Roh Kudus bilang begini, nah delete file itu, buang aplikasi itu. Oh rabasyadak, ayo ini waktunya engkau meresponi. Waktunya engkau meresponi. Dengar adik-adik, dengar sahabat-sahabat, Tuhan mau pakai engkau menjadi garam dan terang dunia. Walaupun biasa, walaupun ada di mana-mana, tetapi engkau sangat penting bagi dunia ini. Engkau akan memberi rasa. Oh rabasyadagarabalabalabalabalabal. Engkau akan menjadi terang. Engkau akan buang, engkau akan menghalau banyak ketakutan banyak orang. Oh rabasya, ayo doa yang kuat, doa yang kuat. Oh rabasyadagarabalabalabal. AKR, jadilah kuat. Jangan bosan melayani Tuhan. Jangan bosan baca Alkitab. AKR, jangan bosan hidup kudus. Oh rabasyadagarabalabalabal. Jangan bosan mengampuni. Betul engkau sudah disakiti berulang-ulang. Jangan bosan, jangan bosan. Oh rabana, hendaklah engkau melakukan perbuatan baik sehingga banyak orang akan memuliakan Bapa di sorga. Oh rabasyadagarabalabalabal. Engkau nggak akan biasa-biasa aja. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Oh rabasyada, perhatikan baik-baik. Engkau pasti kuliah. Engkau pasti dapat pekerjaan. Percayalah, percayalah. Mari katakan kuat, Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya. Oh rabasyada karabalaba. Segala intimidasi, segala perkataan dunia, perkataan iblis, segala perkataan sia-sia, aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Firman Tuhan tertabur di tanah yang paling subur dalam hatimu, menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. AKR, engkau diciptakan untuk berhasil. Engkau diciptakan untuk memuliakan Bapa di sorga. Dan dengar baik-baik, engkau diciptakan menjadi garam dan menjadi terang dunia. Dunia, oh rabasyada, percayalah, dunia. Mungkin kamu bilang, Kak, saya keluarga biasa, jalan-jalan aja gak pernah, Kak. Tapi Tuhan bilang begini, engkau adalah garam dan terang dunia. Jangan lupa ya, yang ciptain dunia ini Bapamu yang di sorga. Tuhan yang akan bawa kamu keliling dunia ini. Percayalah. Angkat kedua tanganmu yuk. Tuhan, aku berdoa, kuatkan adik-adik, kuatkan sahabat-sahabat, kuatkan para pembina Youth JC ya Tuhan. Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Oh rabasyadaka, curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkan pengurapan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, biar kami tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami. Dan Tuhan, biar kami boleh tetap mengasihi sesama kami.
Kami boleh tetap sayang sama papa mama. Kami boleh tetap sayang sama saudara-saudara kami. Dan kami boleh tetap sayang dengan saudara-saudara seiman kami. Berkati ya Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah. Umat Tuhan, diberkatilah akademikmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah-limpah. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Iya. Paula tahu. Iya, lihat deh. Tuh dia udah sering banget sekarang kalau ini udah sering banget kan. Jadi bandel. Iya. Terus padahal dia sering banget ya pelayanan. Padahal dulu tuh dia anak banget guys. Iya. Lalu kangen gak sih kayak ngeliat Paula tuh kayak dulu? Balik lagi gitu, kayak ke gereja, pelayanan gitu. Ya iya sih, tapi gue tuh pengen banget untuk ngasih tau dia kan, tapi gue takut. Hai guys, oi, apa kabar? Baik. Lama banget lo gak datang sini. Tahu kemana aja gila? Sibuk gue. Boleh banget sini ya sekarang. Lagi aja. Biasa, nggak usah ketemu gue, cuma apa gitu lah. Tahu, nggak sih? Mau ngapain lu? Ngomong aja. Ngapain sana? Tahu. Tuh banyak masalah. Tapi kayaknya waktu lo ngampiasin masalah lu salah deh. Iya tahu. Mungkin sih, mungkin karena mau tidak menemukan orang. Bukan mungkin. Itu emang udah salah. Tolong. Ya sebaiknya ya, lu tuh kayak kalau misalnya punya masalah tuh pokoknya gue sesuci ya, tapi kan emang seharusnya ya daripada lu kayak gitu lu berarti nambah dosa dan kayak masalah lu nambah dosa emang lu bakalan kayak ya free dan masalah tuh saat doang kan gak selamanya hilang sih seharusnya ya emang berarti ini salah gue tau juga kayak gue kan juga bisa dilepas ya makanya itu kayaknya ya salah satu yang adalah udah jarang gereja gitu juga gak sih ya lu juga udah jauh banget gak sama Tuhan iya lu udah jauh kayak lu bikin udah dia bisa bantu itu menurut gue lu balik lagi kita tuh susah bisa kok gue usahain gue juga bisa jauh banget kalau misalnya kalau bisa sadar itu Balik lagi sama kita, betul. Nah, kalian udah nonton kan video yang tadi? Kalau kalian belum nonton, mundur dulu, nonton dulu. Itu video tuh wajib ditonton, bener gak? bener banget. Nah, abis kalian nonton, kalian tuh ada kepikiran gak sih? Kalau nggak kepikiran tuh pikirin sekarang ya, pikirin. Nah, kalian ada kepikiran gak sih kita bertiga ini sedang mencerminkan tokoh siapa di dalam Alkitab? Coba dipikir. Nah, kalau kalian udah kepikiran, langsung aja kalian komen di bawah, oke? Yang jawabannya bener bakal kita apain, Ji? Kita like, tapi jangan nyontek ya, Betul. jangan guess jawaban orang lain pakai pemikiran sendiri. Kalau nggak tahu lebih baik gak usah jawab daripada kalian nyontek, itu berdosa kan? Tapi boleh kok coba-coba Iya itu jawab boleh, ya. itu nggak apa-apa coba-coba. Salah kan nggak apa-apa, kan belajar. Nggak dapat hukuman kok. Lanjut. Aku mau ngasih tahu kalau misalnya GC itu ada cool setiap hari Yeay. Sabtu jam 7 malam dan ada ibadah online setiap minggunya. Jangan lupa ditonton ya. Iya jangan lupa. Nah juga jangan lupa banget yang namanya follow Instagram JCAKR karena kayak setiap harinya instastory-nya tuh pasti ada sesuatu yang mengejutkan, entah itu game, playlist, itu tuh bakal Rekomendasi iya, film. itu bener-bener kayak banget kayak sih. Pokoknya kalian harus banget follow Instagram JCAKR dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube JCAKR. Ada di sini nih, di sini Jangan nih. nyalain loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan. Oke, sekian video dari hari ini. See you in the next video. Bye-bye. Sebelum kita menyudahi ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati Kak Angga, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan, supaya dia dapat memberitakan firman-Mu Tuhan dengan segenap hatinya Tuhan, dengan segenap jiwanya Tuhan, biar pelayanannya lebih diberkati Tuhan. Tuhan sekarang kami ingin juga berdoa
untuk GC kami dan youth kami Tuhan, berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak mudamu ini Tuhan, supaya haus akan lapar akan firman-Mu Tuhan, supaya kami juga makin giat melayani Engkau dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Notor Haju Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati Gembala kami yang setia ini Tuhan, yang berkati juga para keempat wakilnya Tuhan, biar mereka makin setia melayani-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati Om Toto, berkati Om Michael Tuhan, berkati juga semua pelayan-pelayan kami di GBI Wisma Khair ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat negara cinta kami di Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Indonesia dengan masalah yang seperti ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan supaya masalah ini cepat pulih Tuhan dari negara kami ini Tuhan. Berkati juga pemerintahannya Tuhan, berkati juga para tim medis Tuhan yang menangani semua penyakit ini Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan juga sembuhkan para pasien yang positif Tuhan. Kami tahu Tuhan tangan-Mu sungguh ajaib Tuhan, dengan biru-biru darah-Mu Tuhan. Kau berkati tangan dokter, tangan suster Tuhan, dengan obat-obat yang mereka berikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat ibadah kami hari ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang di rumah Tuhan, supaya kami juga mendapat nikmat dan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita menyudahi ibadah hari ini dan melanjutkan aktivitas kita, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari hamba-Nya. Mari yuk umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, bawalah semua berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjagai pati menunggi menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita damai sejahtera melimpah, yang menjadikan tahun 2020 ini engkau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang, sehingga engkau pasti menerima berkat a new dimension, di mana engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluar masukmu, aman, jauh dari terpapar, dan engkau akan tetap berbuah pada masa yang kering ini juga. Dan buahmu akan dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ibadah minggu depan.